Assalamualaikum, hai semuanya. Nah, video ini dimulai dari emak mau bikin roti. Jadi ini tuh requestannya Mas Iki. Kata Mas Iki, "Bu, buat lagi dong roti isi coklatnya." Oke, jadi kemarin itu beberapa hari udah sering banget bikin bolu. Nah, jadi bolu jadul yang biasa yang warnanya original, terus ditambahin pasta coklat, terus besoknya lagi bikin pasta pandan, terus besoknya lagi bikin brownies. Nah, ini balik lagi ke roti sobek. Jadi kasihan aja gitu ya kalau di rumah nggak ada cemilan, apalagi Mas Iki yang suka ngunyah, tiap menit buka tutup kulkas cari apa yang bisa dikunyah. Nah, ini ya udah deh, pokoknya nggak ada bosan-bosannya ini bikin roti, bikin bolu gitu-gitu pokoknya. Yang penting anak-anak seneng ya teman-teman. Mohon maaf kalau kalian bosen, tapi mereka alhamdulillah nggak ada bosennya. Di sini mah nggak share resep ya teman-teman, karena ini udah sering banget mah bikin. Kalian cek aja di video mah yang sebelum-sebelumnya, itu mah pernah bikin atau pernah nge-share resep untuk bikin roti sobek isi coklat. Video kali ini tentang kegiatan mak ya, kayak misalkan dari pagi sampai siang itu ngapain aja. Jadi ini lagi siap-siap mau bebikinan. By the way, itu susu khusus untuk bebikinan ya. Jadi beda sama susu Mbak Erin sama Ade Al. Jadi udah jarang banget ya bikin cemilan yang goreng-gorengan. Lagi seneng yang dari baking-bakingan gitu atau dipanggang di oven. Pokoknya teman-teman mah itu bikin cemilan berdasarkan kesukaan anak-anak ya. Jadi kalau kalian ngelihat mak kok bebikinannya dari tepung terus, tolong dikurangin gitu ya. Sebenarnya ini bukan saya yang makan, tapi anak-anak gitu. Kalaupun udah jadi paling saya segigit 2 gigit gitu ya, atau sepotong udah. Selebihnya itu dihabisin sama anak-anak atau pak suami. Oke, bikinannya bisa ditinggalin. Nah, itu tadi malam mah itu habis beli telur, terus Pak Su dari kantor beli bawang, ada bawang merah sama bawang putih. Itu orang kantor jualan gitu. Jadi ya udah, kata Mak ya udah beli aja sekilo. Lanjut, ini mau sarapan. Itu tadi beli nasi urap, beli 2 bungkus, yang sebungkusnya udah dibawa Pak Su kerja untuk sarapan di sana. Sesekali ya kita sarapannya beli. Ini jarang-jarang banget beli sarapan. Biasanya ya yang ada di rumah gitu ya. Cuman ini lagi memanjakan lidah aja. Biar lidahnya nggak bosen gitu ya sama masakan sendiri terus yang dikunyah. Oke, nah ini ya, jadi isinya ya seperti ini, sayuran-sayuran urap. Jadi beda-beda. Sempat waktu itu beli ada isi tempenya gitu, kayak tempe orak-arik gitu. Pokoknya ada tempenya, ini nggak ada. Adanya kayak nangka gitu. Oke, yang penting enak. Mari makan. Nah, udah selesai sarapannya, lanjut mau beresin bebawangannya ini. Jadi kemarin itu kan masih banyak ya bawang merah dan bawang putih, karena kemarin tuh beli waktu pas belanja. Ini ada lagi. Rencananya pengen bikin bumbu dasar gitu ya, biar awet nanti taruh di freezer. Atau rencananya mau bikin bawang goreng juga, tapi nggak tahu. Pokoknya ini diberesin aja dulu. Tapi niatnya memang untuk ini ya, bumbu dasar putih. Nggak tahu ini Pak Su beli berapa harganya, yang 1 kilo bawang merah bawang putih. Pokoknya mak pesan aja gitu, minta beliin. Minta beliin ya, kita nggak ngeluarin duit. Ini beli sekilo bawang merah bawang putih, tapi nggak semuain taruh sini ya, karena kebanyakan banget tuh. Jadi ini separohnya atau sebagiannya itu untuk ibu mertua aja di rumah tuh ya. Bawang putih di rumah juga masih banyak tuh. Dan pokoknya ini separoh-separoh aja. Lumayan ya untuk bumbu dasar, mungkin bisa sebulan 2 bulan gitu ya, awet di kulkas atau untuk stok di kulkas. Kalau telur memang semalam niatnya cari atau beli 2 kilo, yang kemarin itu belum nyampe seminggu guys, sudah habis. Karena lagi rajin makan telurnya direbus gitu. Dan didadar, karena saya punya stok sambal bawang, jadi ya Allah makan nasi sama telur dadar aja udah enak, mantap.
Oke, nah ini mah lagi beres-beres terus datang paket. Ini tuh tempelan kulkas, sengaja mak beli tuh lucu-lucu, unik-unik ya. Jadi bentuknya snack gitu. Nama itu kan lebih sering bebikinan sekarang ya. Alhamdulillah resepnya pada cocok semua. Jadi daripada ma itu lupa resepnya apa aja, nah ma taruh di kertas gitu, ditulis di kertas, terus tinggal tempel aja di kulkas. Dah ini ma tempelnya pakai magnet ini. Yang snack ini lucu-lucu tuh ya. Jadi enak kalau misalkan masak ada yang kelupaan gitu apa resepnya bisa nyontek ya. Sebetulnya ada di HP, cuman kan kalau misalkan lagi bikin video nggak bisa ngelihat HP gitu ya pada saat ngerekam terus kelupaan. Makanya di sini dicatat aja deh, terus taruh di kulkas. Takutnya salah-salah ya atau resepnya ketuker, pengen bikin roti sobek resepnya malah resep bolu. Gitu ya, maklum lah namanya juga wes tuir udah tua, jadi mungkin suka lupa sama resep. Ini dia tuh ya, jadi lucu ya tuh untuk tempelan kulkasnya. Ini tuh murah meriah aja, satu magnet itu harganya sekitar 700 rupiah, 700-an gitu. Ini makanya mah beli banyak, nggak mungkin beli 1-2 biji. Berarti ongkir nanti Shin. Tapi alhamdulillah saya ini selalu pakai gratis ongkir. Ini dia tuh banyak banget. Ini bisa jadi mainan anak-anak. Dan ini ada kesukaan tuh Indomie. Sama ini kesukaan ADL tuh, Ciki kesukaan ADL. Kali-kali aja gitu ya teman-teman yang di rumah ada yang pengen juga beli tempelan kulkas kayak gini, nanti link tokonya ma taruh di deskripsi ya. Lanjut nih sama si rotinya, tadi itu udah didiemin kurang lebih 1 jaman gitu. Lanjut ini mau diisi sama mesis aja, udah deh, itu udah diolesin ya loyangnya ya, sama margarin. Bikin kayak gini dengan resep yang segini, takarannya segini itu bikin sekarang itu besok pagi tuh udah habis atau maksimal itu siang udah habis. Oke, nah ini ma panasin ovennya dulu. Sambil nunggu panas ini kita diamin lagi adonannya. Dan tahu-tahu udah mateng. Jadi ini kita persingkat aja ya, karena ini kan bukan nge-share resep cara bikin roti, hanya kegiatannya aja. Itu dia hasilnya tuh ya, cantik dan ngembul ngembang banget. Oke, nah ini paket yang kedua baru aja dateng. Lanjut aja kita unboxing dan kita langsung rakit ya. Jadi ini tuh adalah lemari baju, tapi lemari baju kayak lemari anak gitu. Dia nggak tinggi, dia pendek. Sengaja mah beli yang pendek karena memang mah nggak butuh yang gede-gede gitu ya. Ini hanya untuk kayak misalkan jilbab-jilbab mah atau spray atau mukena gitu, yang istilahnya yang bukan baju harian gitu, bukan. Pokoknya ini memang sesuai sama ini aja space yang ada di kamar, karena nggak mungkin ma beli lemari yang gede-gede. Oke, mari kita rakit. Ini alhamdulillah ma udah 3 kali order produk yang kayak gini, yang rakitan kayak gini. Jadi waktu pertama itu memang susah banget dan nggak ngerti, nggak nyambung sama sekali, butuh waktu seharian untuk ngerakit. Terus beli yang kedua alhamdulillah rada cepet karena sudah ada pengalaman di yang pertama, dan ini yang ketiga alhamdulillah udah nggak kaget lagi. Jadi yang pertama sama yang kedua itu lebih sering bongkar pasang karena salah pasang, salah posisi, yang atas yang bawah yang mana, terus yang depan gitulah pokoknya ya. Kalau untuk papannya itu ada nomornya masing-masing, ada di buku petunjuknya gitu, jadi enak masangnya. Cuman yang sering kebaliknya itu yang posisinya itu loh, ini depan atau belakang gitu ya, ini samping atau bukan gitu loh yang sering salahnya. Tapi ini alhamdulillah sudah berpengalaman Caila. Sudah ahlinya ini ya, udah nggak salah-salah lagi. Sebenarnya pengen beli lemari yang besar gitu ya, biar muatnya lebih banyak lagi. Tapi pengennya pintunya itu yang pintu geser, soalnya space ya. Pokoknya ruangan di kamar emak itu nggak cukup kalau untuk lemari yang buka ke depan gitu. Soalnya ada kasur, jadi susah nanti pintunya kalau mau buka tutup. Tapi kalau misalkan lemarinya yang pintu geser, nah baru bisa.
Kemarin itu lihat di toko furniture gitu, ada lemari yang kayak gitu, ada yang ukuran kecilnya, ada yang ukuran besarnya. Itu yang kecilnya itu sekitar 2,5 juta kalau nggak salah ya. Terus yang gedenya itu 3 juta ke atas. Insya Allah ya, semoga ada rezekinya. Pengen banget beli lemari yang pintu geser gitu. Tapi untuk sementara ini mah beli yang kecil aja dulu, karena memang nggak banyak-banyak banget sih yang mau diisi, soalnya kan udah pada banyak yang dikasih ke orang ya, jadi tinggal sisa dikit. Yang kemarin ada videonya yang yang lemari gantung itu ya, bukan lemari, rak, yang rak gantung besi itu kan yang udah bongkar. Nah sisanya cuma sedikit yang ada di rumah, makanya ini beli lemarinya yang kecil aja. Jadi sisa yang di kontainer itu adalah buku-bukunya Mas Iki. Oke, kita pasang ini bagian bawahnya. Kalian kalau misalkan mau order di toko ini, lebih baik kalian chat dulu ya all shopnya, itu bisa nggak ngirim ke alamat kalian. Soalnya itu gratis ongkir hanya di kota tertentu atau di Pulau Jawa, tapi Pulau Jawanya pun yang masih terjangkau. Jadi kalau order di sini tuh ongkirnya terpisah teman-teman. Jadi kayak transfer ke rekeningnya mereka gitu, ke PT mereka, bukan ke aplikasi Shopee-nya gitu kan ya, ada ya sesuai dengan harganya tuh enggak. Itu ongkirnya pokoknya terpisah. Jadi sebelum kalian order harap chat dulu online shopnya atau all shopnya ya. Biasanya nanti itu dicek ongkir ke kecamatan kalian itu berapa. Ini kalau lemari yang ini itu kemarin ongkirnya 117.000 ya kalau nggak salah ingat. Terus kalau ongkir yang lemari kemarin, lemari dinding itu nggak nyampe 100, kalau nggak salah 70 atau 80.000 gitu. Nah karena waktu kemarin itu itu order yang ini itu sebenarnya kosong, yang full putih kayak gini adanya itu yang ada lapisan hitamnya gitu ya. Pokoknya yang putihnya cuman bagian pintu, yang lainnya tuh warna coklat atau warna hitam gitu, kurang suka. Akhirnya itu PO teman-teman, jadi nunggu kurang lebih semingguan gitu baru barangnya ready. Tapi sekarang alhamdulillah udah nggak PO lagi, ini udah ready semua barangnya. Yang full putih juga banyak, kalau nggak salah ada ratusan gitu stoknya. Kalau kalian juga mau order seperti biasa ya, link tokonya ada di deskripsi. Jadi ini tuh ada gantungannya, jadi separohnya atau sebelahnya itu untuk susun, baju susun, terus yang sebelahnya lagi untuk gantungan baju gitu. By the way, itu ada tumpukan beras. Alhamdulillah ya, ada beras, itu ada gunanya juga ternyata di rumah untuk ganjel si pintunya tuh. Jadi mau pakai beras di bawahnya, karena nggak ada orang yang bantuin untuk megangin ya. Tapi nggak apa-apa tuh, ada bantuan beras. Untuk pintunya itu yang engsel ya namanya ya, itu tuh bisa dikendorin, bisa dikencengin, pokoknya bisa diatur. Kalau misalkan pintunya kurang pas pada saat nutup, kurang rapet, kurang gimana, kurang ke atas dan lain-lain, itu bisa diatur. Bautnya bisa dikendorin, pokoknya itu semuanya bisa diatur, ada di buku petunjuknya. Jadi kalau misalkan kalian beli pintunya kok nggak rapet gitu dan lain-lain, saya udah order tapi kecewa, pintunya kurang rapet atau agak kurang naik sedikit, itu sebetulnya bisa diatur di bagian engselnya gitu deh pokoknya. Sama dulu waktu pas ngerakit yang pintu, bukan yang pintu ya, bagian pintu, tapi yang lemari pertama, yang lemari di dapur, itu juga rada bingung kok nggak sama gitu ya, kok nggak rapet, kok longgar gitu. Ternyata pas Pak Su yang ngecek, ini tuh bisa dikendorin, itu bisa dipasin gitu lah pokoknya. Oke, baru tahu saya sekarang. Nah ini dia udah jadi lemarinya tuh ya. Ini tuh butuh waktu 1 jam lebih dibandingin yang ngerakit lemari pertama dulu, itu berhari-hari, bukan berhari-hari sih, berjam-jam, seharian baru kelar. Ini dia tuh ya, jadi bagian atas bisa nanti taruh apa gitu ya, kosmetik atau dan lain-lainnya. Kita buka ya. Nah ini dia yang sebelah kiri itu untuk gantung. Jadi ini kemungkinan untuk jilbab-jilbab atau untuk baju Mbak Erin, kan nggak terlalu panjang ya kalau baju anak-anak. Jadi bisa digantung di sini jilbab sama baju. Terus apalagi kalau misalkan di bawah bisa ditaruh sesuatu, mungkin ya untuk stok pampers atau susu gitu deh pokoknya.
Dan ini yang di bagian sebelah kanan, ini tuh untuk kuncinya tuh. Nggak tahu deh ini bener nggak masangnya, semoga bener. Dan ini tuh ya ada 3 susun gitu, jadi bisa untuk gamis emak yang sebagian, karena gamis emak cuma dikit. Sisanya udah dikasih ke orang semua, yang lainnya udah pada nggak muat, jadi yang masih simpan yang masih muat aja. Lumayan ya, bisa untuk naro spray, cuman spray juga mah udah nggak banyak lagi, tinggal 2 yang dipakai di kasur, sama stoknya ada 1 di lemari, jadi nggak banyak lagi. Sisanya mah udah kasih ke adek, karena males kalau numpuk banyak-banyak banget itu. Mah itu tipe orang yang nggak suka numpuk-numpuk barang banyak gitu ya. Kalau misalkan ada barang banyak langsung deh udah diunjal aja, atau diungsiin kemana, atau dikasih orang kemana gitu. Mau udah banyak banget ngasih barang ke adek, ngirim paket ke Jember gitu ya, karena numpuk banget barang di rumah nggak karuan. Oke, nah ini udah sampai di kamar. Mohon maaf nggak mau video ini ya, karena memang bener-bener capek dan pengen cepet-cepet aja. Di sini yang bagian atas tuh ya ada untuk sisir-sisir, terus ada kontainer juga atau box gitu. Dan ini dia dalamnya, kita buka ya isinya apa aja. Ini dia tuh ya, jadi bagian atas gamis-gamis emak yang masih muat, tinggal dikit lagi ya. Kemarin kan yang di video kemarin emak taruh sini ya, kontainer kata makan untuk sementara waktu. Sekarang sudah ada di lemarinya, alhamdulillah. Terus bagian bawah bisa juga ya untuk anduk-anduk, spray, mukena gitu ya, atau sejadah dan lain-lain. Terus kalau misalkan lagi penuh nih, ada susu atau stok susunya anak-anak, bisa taruh sini juga. Pampasnya pokoknya bisa diatur lah ya. Dan yang sebelah kiri tuh ya jilbab mah, itu jilbab harian atau jilbab bergo gitu. Ma itu nggak punya jilbab lain selain itu. Yang lainnya dulu ya kalau ada jilbab yang langsung itu semuanya pokoknya udah makasih ke orang gitu ya. Jadi sisanya jilbab yang ma pakai untuk hari-hari aja, udah nggak numpuk lagi kayak dulu. Sama itu ada baju Mbak Erin, itu baju kayak pergi-pergi gitu. Kalau baju harian ada di lemari yang gede itu. Oke, itu karena kotak susunya tinggal 1, jadi masih muat di situ. Nggak tahu deh nanti kalau udah ini ya, udah penuh lagi. Pokoknya bisa kita atur ya, itu nggak berantakan lagi, nggak kayak kemarin-kemarin yang bergeletakan di luar gitu ya. Ada yang komen kemarin kok susu taruh kamar gitu ya, kan udah ada lemari dapur. By the way, lemari dapurnya udah penuh sama barang-barang untuk di dapur, jadi nggak muat untuk susu anak-anak. Makanya taruh di kamar. Dan ini yang sebelah sini sudah tidak bergeletakan lagi ya, pampers dan susunya anak-anak. Oke, karena ini udah sore, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Mohon maaf ya kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.